Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferina Harani, NIM A1A22433 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, di sini saya berada di SMA Negeri 4 Kota Jambi dan saya di sini akan melakukan wawancara terhadap beberapa siswa dan siswi SMA sini. Jadi ayo ikutin keseruan kita ini dong. Nah, di sini saya sudah bersama siswa-siswi SMA Negeri 4 Kota Jambi dan di sebelah kanan saya itu ada siswa-siswi dari kelas 10 ya. Sebelah kiri itu ada dari kelas 11. Nah, kalau boleh kita perkenalan dulu ya sama adik-adiknya. Dari ujung kanan ya kalau boleh tahu. Nama saya Raihan Gabriel Marbun, kelas 10 S10. Nama saya Talia Areta Zevanya Tarigan dari kelas 10 S10. Nama saya Gali Wulandari dari kelas 11 F7. Dan nama saya Azri Adrian Kausar dari kelas 11 F7. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada adik-adik nih mengenai jawaban nomor 1 itu siapa yang bisa jawab duluan? Kita dari kelas 11 saja dulu ya. Jadi di sini ditanyakan untuk nomor 1, apakah guru pernah menemukan kesadaran sejarah siswa di sekolah? Contohnya bagaimana? Kalau tidak pernah, alasannya apa? Jadi menurut saya kami pernah terasa adanya penumbuhan kesadaran sejarah, tetapi tidak terlalu efektif karena walaupun ada efeknya untuk menemukan kesadaran sejarah, eh, guru-guru di sekolah sini tidak terlalu mendorongkan sejarah yang kita inginkan, dan sehingga dapat efek yang lebih bagus daripada itu, seperti mungkin kita bisa terapkan sejarah Jepang dan lain-lain. Untuk jawaban dari nomor 1, apakah guru pernah menumbuhkan sejarah siswa di sekolah? Kalau dari saya sendiri pernah, tetapi mungkin untuk beberapa siswa tidak efektif. Tapi biasanya guru menumbuhkan kesadaran sejarah siswa dengan mengaitkan pembelajaran atau materi dengan kehidupan sekarang. Seperti bagaimana dampaknya proklamasi atau penjajahan gitu. Nah, selanjutnya kita akan menanya jawaban dari adik-adik kelas 10 ya. Dari ujung dulu. Yang nomor 1 ya. Ya. Apakah guru pernah menumbuhkan kesadaran sejarah siswa di sekolah? Ya pasti pernah, bagi seseorang yang mau mendengarkan dan memahami tentang sejarah tersebut. Tapi bagi sebagian siswa mungkin ada yang tidak timbul rasa kesadaran sejarahnya di sekolah. Cara guru juga yang bisa menumbuhkan rasa kesadaran terhadap sejarah itu bisa dengan cara memberikan gambaran atau penjelasan yang lebih rinci lagi terhadap sejarah tersebut. Kalau dari saya sendiri sih, apa guru pernah menumbuhkan kesadaran sejarah siswa di sekolah? Itu pasti pernah. Karena guru saya selalu bilang, kita nggak akan pernah bisa mengalami masa depan tanpa kita tahu tentang sejarah tersebut. Karena sebelum kita mengalami masa depan yang sudah kita alami ini, pasti ada sejarah di baliknya yang penuh dengan perjuangan dan lain sebagainya. Cuman karena guru selalu menumbuhkan rasa kesadaran tersebut, tapi siswa nggak pernah menotis ataupun nggak pernah menyadari hal tersebut. Bahkan mereka kurang peduli sama apa yang namanya sejarah. Itu dari saya. Baik, untuk soal selanjutnya ditanyakan, menurut kamu metode belajar apa saja yang pernah kamu gunakan di dalam kelas, dan apa saja contoh metode belajarnya? Jadi ada beberapa metode belajar yang saya gunakan untuk belajar sejarah ini, yang terutama noting ya, karena noting ya wajar ya sih, harus dituliskan apa yang telah dipelajari supaya diingatkan lagi. Terus kita menggunakan metode belajar self learning juga, supaya kita mengetahui apa saja yang telah terjadi di masa lampau, sehingga kita bisa gunakan untuk masa depannya.
Dan ada juga beberapa metode belajar yang saya gunakan, tapi untuk sekarang saya akan menggunakan 2 itu aja. Baiklah, jawaban nomor 2 menurut saya, metode pembelajaran yang pernah guru gunakan selama mengajar di kelas biasanya dengan menjelaskan secara langsung materinya atau melalui papan tulis. Juga biasanya guru melakukan pembelajaran secara berkelompok dan melakukan presentasi. Terima kasih. Metode yang sering digunakan guru saya dalam mengajar kami itu, yang pertama itu mengajar langsung. Dia langsung ceritakan semuanya tentang sejarahnya satu persatu, bisa lewat via papan tulis, bisa lewat via presentasi, PowerPoint. Nah, juga guru saya juga pernah ngajarin dengan via kuis. Jadi lewat wheels yang diputar itu, jadi kami dipilih, ditulis namanya satu-satu, akhirnya kami disuruh jawab pertanyaannya. Nah, itu sih soal metodenya. Metode pembelajaran yang pernah diterapkan oleh guru saya itu yang pertama metode ceramah atau menjelaskan secara langsung tatap muka tentang sejarah tersebut, lalu menggunakan teknologi seperti multimedia, lalu game dalam gadget, dan juga metode berkelompok mengerjakan tugas bersama-sama. Guru saya pernah juga mengaitkan materi sejarah lokal dalam pelajaran kami seperti cerita tentang Kerajaan Sriwijaya, yaitu kerajaan yang menguasai sebagian besar Pulau Sumatera. Kalau saya sendiri sih juga sama ya, kami kan satu guru. Jadi dijelaskanlah tentang kerajaan Sriwijaya. Nah, kebanyak yang tahu ya kalau misal kerajaan Sriwijaya itu kan dia berasal pusat dari Palembang. Padahal sebenarnya pusat Sriwijaya itu ada di Muaratakus, yaitu dekat Jambi. Nah, makanya dari itu berarti kan dijelaskanlah tentang sejarah lokalnya, sejarahnya dari Sriwijaya itu bahwasanya memang dari Jambi, seperti itu contohnya. Untuk jawaban nomor 3, guru saya pernah mengaitkan materi sejarah dengan sejarah lokal. Caranya dengan memberikan tugas individu pada siswa untuk mencari barang-barang prasejarah atau peninggalan yang ada di sekitar rumah. Segitu saja. Jadi menurut saya, saya sama juga dengan Gali tadi, tapi saya akan menggunakan materi yang beda, yaitu materi VOC, materi kehadiran VOC yang datang ke Jambi, sehingga ya secara bisa dibilang dalam bandaranya tersebut, Sultan Tahan coba berhentikan kehadiran VOC tersebut dan gagal, tetapi ya sejarah telah dicatatkan. Untuk selanjutnya, saya pernah mengalami dari guru saya untuk materi penghubungan pelajaran sejarah dengan keberagaman budaya siswa, dan contohnya bisa disebutkan beberapa banyak, tapi terutama yang saya akan ambil keberagaman budaya, tradisi, bahasa, dan mungkin agamanya juga. Soalnya dalam tiga komponen ini membuat sejarah Indonesia yang menjadi lebih kuat, sehingga terbuatnya toleransi antar agama, mungkin penghentian rasisme atau dan lain-lain. Dan gara-gara ini Indonesia dapat mempelajari sejarah mereka, dan sehingga mengadaptasikan untuk mempelajari lebih dalam lagi dan bertoleransi bekerja sama lagi. Untuk jawaban nomor 4, menurut saya tidak pernah, karena guru lebih mengutamakan materi utama di kelas 11 ini seperti materi penjajahan di zaman Belanda, juga bagaimana cara Indonesia saat itu melawan atau mengusir para penjajah. Terima kasih. Kalau saya juga lebih ke tidak pernah, karena guru-guru kami selalu memfokuskan kepada pelajaran sejarah itu sendiri tanpa menterkaitkannya dengan budaya. Contohnya seperti sekarang materi kami sedang membahas tentang kerajaan, jadi memang guru kami mentitik fokuskan kepada pelajaran kerajaan tersebut. Apakah guru di sekolah pernah menghubungkan pelajaran sejarah dengan keberagaman budaya siswa? Sepertinya tidak pernah. Sistem pembelajaran P5 berbasis proyek
yang diterapkan oleh guru saya, yaitu pernah membuat lilin dari minyak bekas, yaitu pembelajarnya mata pelajarannya digabung dengan mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi, yaitu mata pelajaran IPS. Sistem sekarang yang menggunakan sistem pembelajaran P5 project yang pernah dilakukan oleh guru saya tuh sama kami punya project itu gabungan dari mata pelajaran yang lain dengan sejarah, yaitu project membuat lilin dari minyak jelantah, di mana kami bisa menggunakan minyak jelantah yang biasanya tidak bisa digunakan lagi ya, bisa jadi lebih bermanfaat dengan dijadikan sebagai lilin gitu. Untuk jawaban nomor 5, untuk pembelajaran sejarah, guru pernah menugaskan siswa untuk membuat peta secara individu. Terima kasih. Jadi sama dengan teman saya Gali, ya kami pernah dapat pembelajaran project yaitu membuat peta mengenai bukan jarak sih. Jadi sama dengan teman saya Gali, kami pernah mempelajari project yaitu pembuatan peta yang mencarikan kita untuk cari jalur di mana Belanda atau Jepang menjajahi dan di mana mulai para penjajah Belanda untuk memulaikan penjajahan mereka. Itu aja. Untuk jawaban nomor 6, bagaimana saya bisa menghubungkan peristiwa sejarah dengan kehidupan sekarang? Saya mengaitkan pembelajaran sejarah atau peristiwa sejarah seperti mungkin dampak dari penjajahan itu dengan kehidupan sekarang mungkin memberikan beberapa dampak seperti perbedaan budaya dari luar, budaya yang dibawa dari penjajahan di luar, kemudian juga peristiwa proklamasi itu membuat kita bisa dapat mengutarakan pendapat dengan bebas, jadi bisa lebih berekspresi gitu. Jadi yang saya dapat bisa hubungkan untuk peristiwa sejarah dengan kehidupan sekarang ini yaitu simbolisme dan perwakilan untuk kehidupan mereka yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, kedua ini bisa dapat peristiwa sejarahnya karena pembentukan UUD ini dibentukkan oleh dari proses BPUPKI-nya dan mungkin yang paling awalnya itu PPKI-nya dan untuk Pancasila, Pancasila ini ya udah disusunkan oleh Soeharto yang bisa dibilang agak ribet ya soalnya mungkin ada 3 kandidat yang harus dipilihkan untuk menjadikan perwakilan Pancasila tersebut. Itu aja. Cara saya menghubungkan peristiwa sejarah dengan kehidupan sekarang yaitu menggunakan contoh sejarah untuk menghubungkan isu-isu saat ini. Peristiwa sejarah yang dapat dipelajari dan menghubungkannya kepada kejadian-kejadian saat ini seperti perubahan iklim, konflik politik. Nah, cara saya untuk menerkaitkan peristiwa sejarah dengan kehidupan sekarang itu, kita bisa tarik dari hal yang paling sederhana, contohnya kayak peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dari sejarah itu kan kita bisa merasakan kemerdekaan yang sampai saat ini kita rasakan ya, kita nggak pernah lagi ngerasain dijajah, Rodi, Romusa, dan lain sebagainya. Nah, pastinya sejarah itu pasti akan terus berkelanjutan dan berkesinambungan dengan masa sekarang karena tidak akan ada peristiwa sekarang tanpa adanya sejarah. Untuk jawaban nomor 7, tidak pernah. Karena kembali lagi ke awal, materi pembelajaran sejarah ini hanya terfokus kepada tentang materi penjajahan, juga bagaimana rakyat Indonesia saat itu memberantas para penjajah. Terima kasih. Jadi sama dengan jawaban Gali, kami tidak pernah mendapatkan pembelajaran dengan isu-isu politik ini, sehingga yang kami pelajari hanyalah
sejarah mengenai Belanda, VOC, dan penjajahan Jepang dan bagaimana kita mengusirkan mereka dari negara kita. Apakah guru pernah menghubungkan materi pembelajaran dengan isu-isu politik? Sepertinya tidak pernah, karena kami ini masih kelas 10 dan pembelajarannya masih tentang sejarah-sejarah yang sederhana, seperti kerajaan Hindu-Buddha, eh, bagaimana masuknya agama Islam ke Indonesia, dan lain-lain. Apakah guru pernah menghubungkan materi pembelajaran dengan isu politik? Itu jawabnya juga saya sama dengan teman-teman yang lainnya, saya tidak pernah. Karena kembali lagi guru sejarah kami tetap memfokuskan kepada sejarah itu sendiri tanpa menterkaitkan dengan isu politik lainnya. Misalnya dibahas A, ya kami selalu serius kepada A, tidak pernah ke isu politik seperti itu. Untuk jawaban nomor 8, apakah guru pernah menggunakan media pembelajaran dalam pembelajaran sejarah di kelas? Pernah, seperti menggunakan PowerPoint untuk presentasi berkelompok. Untuk penggunaan PowerPoint sendiri itu menggunakan ponsel atau laptop. Kemudian untuk menampilkannya menggunakan infocus. Selain itu, guru juga pernah menggunakan seperti karton atau double folio untuk tugas berkelompok. Itu saja. Terima kasih. Jadi sama dengan jawaban Gali, tetapi kami mendapatkan media pembelajaran yang paling dominan adalah media visual dan media multimedia. Antara kedua ini, mereka mengajarkan kita bagaimana kita dapat menggambarkan situasi sejarah tersebut dan mendapatkan bisa dibilang POV atau point of view yang para sejarah yang alami. Itu aja. Apakah guru pernah menggunakan media pembelajaran dalam pelajaran sejarah di kelas? Ya, sudah pasti pernah. Ya, menggunakan teknologi PowerPoint, menggunakan multimedia yang ditancapkan ke papan tulis. Jadi siswa-siswi bisa melihat gambaran sejarah itu seperti tempat-tempatnya, tokoh sejarahnya, dan lain-lain. Apakah guru pernah menggunakan media pembelajaran dalam pembelajaran sejarah di kelas? Nah, jawabannya pernah ya, karena selalu pengajarannya digunakan menggunakan PowerPoint, slide. Nah, dengan ini kami bisa lebih paham bentuk dari sejarah itu sendiri. Karena kan kalau sejarah kan banyak membahas tentang tempatnya, prasastinya, bentuk yupa itu seperti apa, yang ada cetakan kaki itu seperti apa, dan sebagainya. Jadi kami bisa lebih paham dengan adanya media pembelajaran lewat PowerPoint. Jawaban nomor 9, apakah guru pernah menjadi pembelajaran sejarah lebih bermakna di kelas? Pernah. Waktu itu guru saya pernah mencoba menggunakan quizzes untuk keseruan dalam belajar dan sebagian besar siswa menjadi lebih aktif atau lebih bersemangat karena mengikuti kuis tersebut. Terima kasih. Jadi sama, tetapi kalau yang saya dapatkan ini kurang efektif ya, karena walaupun kuisis ini dapat merebutkan dan mengaktifkan dopamin dalam siswa-siswa untuk salah pula lagi. Jadi sama, tetapi kok yang saya dapatkan kurang efektif karena kok untuk dampak saya ini saya tidak peduli banget lah untuk merebutkan poin, tetapi dampak untuk siswa-siswa lain saya di kelas saya ini dapat bisa dibilang lebih efektif ya daripada saya yang saya rasakan karena mereka lebih merebutkan poin dan emang mendapatkan keseriusan ya untuk menjawab suatu soal sejarah tersebut. Itu aja. Apakah guru pernah menjadikan pembelajaran sejarah menjadi lebih bermakna di kelas? Jawabannya pernah. Kami waktu itu pernah diajak senam pas lagi sebelum belajar. Karena kami kan belajar sejarah tuh di jam terakhir. Jadi tuh pastilah ngantuk kan. Nah, jadi gurunya inisiatif ngajak senam. Jadi kami senam dulu di kelas supaya kami semua berenergi dan semangat untuk belajar.
Apakah guru pernah membuat pembelajaran sejarah menjadi lebih bermakna di kelas? Itu pernah. Yang pertama itu pernah kami diajak untuk main kuis tapi bukan kuisis. Kuisnya itu harus cepet-cepetan rebut spidol, di mana yang bisa jawab kuis ini pasti dapat nilai tambahan. Terus kami juga pernah diajak untuk bikin presentasi, tapi kami presentasi tiap kelompok itu disuruh buat ice breaking masing-masing. Nah, pasti karena udah mapel terakhir dengan adanya ice breaking ini pasti lebih asik ya, otaknya bisa lebih refresh. Terus guru kami ini juga ngajarin sama kami dia ngajar dengan metode belajar gimana dia kalau bahasa zaman sekarangnya kayak gibah. Dia ngajak ngomong sama muridnya tuh kayak dia lagi gibah sama temennya gitu sih. Untuk jawaban nomor 10, apakah guru pernah menggunakan teknologi dalam pembelajaran sejarah? Tentu saja pernah. Seperti jawaban sebelumnya, guru saya pernah menggunakan Quizzes, kemudian PowerPoint, dan sebagainya. Terima kasih. Jadi teknologi yang digunakan dalam pembelajaran sejarah ini ada beberapa macam yang guru saya gunakan, yaitu PowerPoint, Canva, Quizzes, dan lain-lain yang dapat dipresentasikan. Mungkin Google Drive bisa dihitungkan juga, karena kita dapat mempelajari materi secara visual ya, sehingga dapat yang saya bilangkan tadi media visual atau media multimedia juga, sehingga kita dapat mengetahui dan mengenai lebih banyak ya tentang teknologi dan mungkin sejarahnya juga. Itu aja. Apakah guru pernah menggunakan teknologi pada pembelajaran sejarah? Jawabannya pernah. Seperti menggunakan teknologi multimedia supaya bisa menunjukkan gambar kepada siswa-siswi di kelas dan menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes dan juga Classroom. Apakah pernah guru menggunakan teknologi pada pembelajaran sejarah? Itu pernah. Yang pertama pakai PowerPoint, Canva untuk media pembelajaran supaya kami bisa bikin slide sendiri, bisa bikin PPT sendiri. Terus ada PowerPoint. Jadi dengan PowerPoint itu kami bisa lebih mengerti apa yang diajarkan oleh guru-guru kami. Untuk jawaban nomor 11, pendekatan apa yang pernah guru lakukan dalam pembelajaran? Seperti contohnya bergibah dengan siswa-siswanya atau menceritakan kejadian-kejadiannya yang pernah ia alami di masa lampau. Terima kasih. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh guru sejarah saya yang biasanya dilakukan adalah storytelling. Jadi storytelling ini mungkin terlalu efektif untuk memvisualisasikan suatu keadaan yang telah dialami oleh masa lampau yang sebelumnya, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana cara proses ceritanya dan mungkin akhir ceritanya sebagai berikut. Pendekatan apa saja yang dilakukan guru dalam belajar sejarah di kelas? Ya, dengan cara ngajak siswa-siswanya bercerita, lalu mengajak siswanya melakukan aktivitas kayak tadi senam, lalu tebak-tebakan, dan lainnya. Pendekatan yang pernah dilakukan oleh guru saya kepada kami itu yang pertama dia mengajari kami dengan cara metode gibah yang sebelumnya sudah saya bilang. Nah, tapi dengan prinsip dia bisa kita jadiin seperti kakak kita, tapi tetap harus menghormati ya sebagai ibu guru. Bukan berarti kita jadi nggak sopan nama dia. Jadi kita bisa menganggap dia lebih akrab karena dia sudah seperti as a friend lah istilahnya. Untuk jawaban nomor 12, apakah guru pernah menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari? Pernah. Contohnya dengan menghubungkan kegiatan sejarah seperti proklamasi kemerdekaan dengan kebebasan pendapat yang kini kita bisa lakukan semau kita. Terima kasih. Jadi yang saya dapatkan untuk pengubahan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari oleh guru saya ini adalah mungkin para pemuda ini dapat melanjutkan masa depannya, sehingga masa depan kita dapat cerah lebih besar, dan itu terjadi juga dengan proklamasi di mana para pemuda
memaksakan Soekarno atau dan Insinyur Soeharto untuk menyelenggarakan proklamasinya karena Jepang telah bisa dibilang udah dibom lah oleh Amerika ya karena insiden Nagasaki dan Hiroshima. Apakah guru pernah menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari? Itu pastinya pernah. Contohnya dengan cerita misalnya Malin Kundang. Nah, Malin Kundang ini dia itu kan durhaka sama orang tuanya. Jadi lewat guru sejarah kami ini diajarkan kalau kamu itu nggak boleh durhaka sama orang tua. Contohnya juga ada lagi, saya lupa tokohnya siapa namanya, kayak diajarkan nggak boleh tamak. Juga dulu kalau di kerajaan zaman dulu ya banyak yang punya permaisuri, ada yang punya selir. Nah, kalau misalnya kita punya istri itu ya cuma satu aja gitu. Apakah guru pernah menghubungkan materi pembelajaran dan kehidupan sehari-hari? Ya, pernah. Seperti orang-orang zaman dulu mempercayai roh-roh nenek moyang. Tapi kita sekarang harus mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi inilah teman-teman jawaban dari adik-adik SMA Negeri 4 Kota Jambi. Sekian wawancara dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.